Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, dan tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Sumiati, NIM 12016062. Saya berasal dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekuitas merek dalam Islam. Sebelum masuk di materi, saya akan membacakan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil muttaqin wala tabghasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan adapun artinya yaitu sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan adapun isi kandungan dari surah Asy-Syu'ara ini yakni Syu'aib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Dan selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Dan adapun isi kandungannya yaitu Allah mengajarkan kepada nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat, yang sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu, jika kalian memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Nah, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa zarullaha izina yulhiduna fi asma'i sayuzziduna ma kanu ya'malun. Dan adapun artinya hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun isi kandungannya yaitu Allah memiliki nama-nama yang paling baik yang menunjukkan kesempurnaan, keagungannya, dan tiap-tiap namanya adalah baik, maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya apa yang kalian kehendaki, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan perubahan dalam nama-namanya dengan menambahi atau mengurangi atau menyelewengkannya, seperti dengan cara menamai dengannya sesuatu yang tidak pantas, menyandangnya seperti penanaman kaum musyrik
musyrikin dengannya terhadap Tuhan-Tuhan mereka, atau diadakan untuknya makna yang tidak dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, karena mereka akan diberikan balasan atas perbuatan-perbuatan buruk mereka yang merupakan lakukan di dunia, seperti kekafiran kepada Allah dan penyelewengan terhadap nama-namanya serta mendustakan Rasul-Nya. Dan selanjutnya saya akan bacakan surah Ad-Duha ayat 8-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang diminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Dan adapun isi kandungan dari ayat tersebut, yakni Allah mendapatimu miskin namun memiliki tanggungan keluarga yang banyak, kemudian Allah menjadikanmu kaya dengan rezeki yang Dia berikan kepadamu. Dan janganlah memperlakukan anak yatim dengan buruk, jangan merasa tertekan karenanya dan jangan membentaknya, tapi muliakanlah, berikan semampumu dan perlakukanlah dia sebagaimana kau ingin anakmu diperlakukan, serupa sepeninggalanmu. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya, yakni jangan sampai mengeluarkan kata-kata untuk menolak permintaan orang-orang yang meminta-minta berupa hardikan dan perangai buruk. Dan terhadap orang-orang yang meminta bantuan dan sedekah, janganlah kamu mencacinya, namun berilah dia bantuan atau tolak dia dengan lembut dan sopan. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa zakarallah katsira. Dan artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, dapatkan pahala berdakwah dan gratis buku. Dan adapun isi kandungan tersebut, hai orang-orang yang beriman, sungguh Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindak tanduknya. Maka wajib meneladani bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan pahala darinya dan takut dari azabnya, serta memperbanyak zikir dengan lisan dan hatinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke materi, yakni apa yang dimaksud dengan merek. Adapun menurut American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Adapun 10 merek yang diketahui yaitu Aqua, Odol, Indomie, Sanyo, Rinso, Stabilo, Honda, Betadine, Miglas, Tipex. Alasan perusahaan memberikan merek produk tersebut sebab nama brand selalu menjadikan perhatian konsumen ketika mereka ingin membeli suatu produk atau jasa. Nah, ketika konsumen percaya pada suatu brand, maka mereka akan selalu ingat produk mana yang paling berkualitas dan mana yang tidak, hanya dari nama brand sesuai dengan pengalaman mereka. Untuk itu, agar bisnis brand Anda dapat berusaha agar brand Anda terus tumbuh dari waktu ke waktu. Berikut ini ada beberapa alasan mengapa nama brand begitu penting bagi perusahaan. Yang pertama, nama brand menjadi indikator kepercayaan konsumen. Yang kedua, nama brand dapat membuat citra bisnis semakin meningkat. Ketiga, nama brand menjadi pembeda antar bisnis. Keempat, kegiatan promosi lebih mudah dengan brand yang hebat. Kelima, mudah membuat variasi produk baru. Keenam, mudah meningkatkan kepercayaan konsumen.
Adapun fungsi merek bagi perusahaan, yakni fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan, persediaan, dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Yang dimaksud dengan brand equity, yakni ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Dan ekuitas merek berbasis pelanggan, yakni ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasari ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Dan ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Dan ketiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin. Dan terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek. Yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk. Kedua, loyalitas lebih besar. Tiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Keempat, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Kelima, margin yang lebih besar. Keenam, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Ketujuh, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Kedelapan, kerjasama dan dukungan dagang yang lebih besar. Kesembilan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. 10, kemungkinan peluang lisensi. Dan yang terakhir, peluang peluasan merek tambahan. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Kedua, perusahaan akan memiliki luasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematokkan harga yang lebih tinggi dibanding para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. Keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan peluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Merek bervariasi dalam hak kekuatan dan nilai yang dimiliki pasar. Tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Yang pertama itu merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek yang tinggi. Yang ketiga, merek yang memiliki tingkat penerima merek yang tinggi. Dan keempat, merek yang menikmati tingkat preferensi merek yang tinggi. Kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek yang tinggi. Dan bagaimana membangun ekuitas merek? Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran, ada 3 kumpulan utama pergerakan ekuitas merek. Yang pertama itu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Dan adapun brand equity dalam kajian syariah, yaitu brand atau merek adalah suatu identitas terhadap
produk atau jasa perusahaan yang mencerminkan value yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Pada masa Rasulullah SAW telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara 181-183. Dan adapun variabel-variabel dari brand equity, yang pertama yaitu brand awareness, yaitu kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Yang kedua, brand loyalty, yaitu kesetiaan merek, hal yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan perilaku keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Yang keempat, brand association, yakni asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang dengan merek tertentu. Yang keempat, perceived quality, yaitu persepsi kualitas mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Yang kelima, survelu adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Dan pada dasarnya pemberian nama atau merek sangat penting. Sangat penting, dan adapun Al-Quran yang mendukung pernyataan ini, Quran surah An-Nisa ayat 29, dan adapun artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan-jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan yang dimaksud dengan perceived quality, yaitu perceived quality atau persepsi kualitas adalah penilaian konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dapat mempengaruhi loyalitas terhadap brand. Dan yang dimaksud dengan keputusan pembeli konsumen, yakni dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memiliki salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dan ada pun beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi yang pertama objek, kedua objektif, ketiga oksupen, yaitu siapa konsumen atau acquisition, kapan pembelinya, kelima operation, bagaimana pembelinya, keenam organization, yaitu siapa yang terlibat dalam pembelian. Dan selanjutnya saya akan membahas dengan model perilaku konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan model perilaku konsumen? Yakni teori yang mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memberi barang atau jasa. Dan selanjutnya ada beberapa tahap dalam keputusan dalam pembelian konsumen. Yang pertama itu pengenalan masalah, kedua pencarian informasi, ketiga evaluasi alternatif, keempat keputusan membeli, kelima evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama faktor kebudayaan, kedua faktor sosial, ketiga faktor individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.